sedotan air mineral. Insya Allah teman-teman rata-rata punya ya. Kalau nggak ada bisa keluar rumah. Biasanya di luar rumah suka ada sedotan-sedotan seperti ini. Nah itu caranya gimana? Caranya anggap aja ya teman-teman gini. Dengan sedotan ini teman-teman siapkan air putih. Kemudian ditambah sedikit garam. Air putih ditambah sedikit garam. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, mau jadikan air sebagai sumber kehidupan, mau jadikan garam sebagai sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini sebagai terapi untuk diri hamba, terapi segala penyakit-penyakit hamba, jalan kesembuhan untuk semua penyakit hamba. Bismillahi, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tiupkan, lalu diaduk dengan sedotan. Celupin sedotannya. Nah, celupin doang. Nah, nanti sedotannya tempel-tempelin. Pertama ditempel-tempel di punggung tangan. Ya, ditempelin di punggung tangan. Nempel doang kayak gini, teman-teman. Cukup ditempelin punggung tangan. Ya. Lalu di pergelangan tangan juga ditempel-tempelin. Ini tuh enak, rasanya tuh enak. Jadi bikin kita tuh rileks, bikin apa sih? Ngantuk, bikin enteng di kepala, rileks. Teman-teman kalau yang punya sakit gigi di sini ya. Tapi jangan pakai baju ya, maksudnya langsung ke kulit. Ya, langsung ke kulit. Itu kalau yang sakit gigi. Kalau yang sakit asam lambung di sini. Yang sakit asam lambung. Ya, itu di sini. Enak banget teman-teman. Teman-teman yang punya penyakit sesak nafas, asma, batuk-batuk, kemudian sering panas perih di ulu hati, itu juga bisa. Ini kan ada tulang. Ini ada tulang nih. Ada tulang dua, ada pertemuannya satu. Nah, di bawah tulang ini. Ya, ini seperti ini. Ya, cukup nempel ada. Pokoknya sedotan asal nyelup aja di air. Terkait di sedotannya ada airnya atau enggak, udah biarin. Yang penting sedotannya udah nyelup di air itu. Ini tinggal ditempel-tempelin aja kayak gini. Itu udah enak banget teman-teman. Ya, ini ya. Cuma gini doang. Nah, ini bagi teman-teman yang punya dada sering panas, sering perih, kemudian sesak nafas, asma, itu bisa. Tuh. Lalu teman-teman yang suka pusing, yuk bagian punuk sama leher diginiin. Rileks banget, enak banget teman-teman. Di punuk ini namanya titik kahil dalam bekam. Satu titik bisa ngobatin 72 penyakit. Ada satu titik lagi titik bekam, namanya titik umumugis. Satu titik bisa ngobatin 100 penyakit. Yuk, bismillah. Nah, itu enak banget teman-teman. Masya Allah. Ini tuh enak. Nyaman banget. Teman-teman yang sulit tidur, pakai kayak gini. Teman-teman yang pengen butuh permejaan kulit. Nah, kemudian yang pengen kulitnya nggak keriput. Nah, itu juga bisa. Caranya di mana? Sama, tempelin aja di bawah kelopak mata sama di samping hidung. Tempelin aja kayak gini. Itu enak banget, Masya Allah. Rileks sekali rasanya. Gini aja teman-teman. Itu udah dahsyat banget. Ya. Dah. Itu aja. Itu enak. Nah. Kemudian yang kakinya suka kebas-kebas, maaf ya. Ini juga bisa di punggung kaki atau bisa juga di pergelangan kaki ya teman-teman ya. Di sini ya. Itu bisa. Tuh. Enak banget teman-teman. Sok dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin nggak tahu rasanya. Tapi kalau udah praktekin enak banget rasanya, seger. Bahkan ada yang testimoni kemarin ya, ambeien mengecil. Ada lagi yang saraf kejepit, alhamdulillah bisa jalan. Ada lagi yang testimoni batuk, alhamdulillah langsung ringan dan sembuh. Banyaklah, banyak. Stroke yang nggak bisa gerak, alhamdulillah mulai bisa gerak. Dengan terapi-terapi yang sangat sederhana, standar sekali ya, terapi yang murah meriah, hanya dengan sedotan, ini Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Kalau lagi santai aja, kalau kita lagi pengen, sehari 2 kali, 3 kali boleh. Boleh. Misal, ada benjolan atau ada sakit di mana, udah di bagian itu yang ditusuk-tusuk pakai ini, sedotan. Bila mana
Kita lagi nusuk-nusuk di sini. Ternyata di perut ada yang ikut berasa. Cenit, cenit, cenit. Nah, itu tetap dilanjutin. Karena itu tanda sarafnya lagi bangkit lagi. Sarafnya lagi hidup lagi. Itu seperti itu. Bisa, bisa. Sok aja dipraktekin. Sok dipraktekin. Semua penyakit. Sok aja dipraktekin. Kalau udah dipraktekin, baru tahu rasanya seperti apa efeknya. Tuh. Kalau hanya melihat tanpa mempraktekkan, ya hanya angan-angan doang. Oh, Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk hidup hari ini. Hamba mohon ya Allah, ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba hari ini. Amal sebagai bekal perjumpaan hamba denganmu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih titipkan nafas yang gratis. Engkau masih berikan jasad yang bisa berfungsi. Wahai jasadku, terima kasih Engkau masih setia mendampingiku. Wahai tangan, maafin saya yang sering berbuat kasar dengan perantara kamu. Wahai mata, maafin aku yang sering mengajakmu untuk bermaksiat. Wahai telinga, maafkan aku yang jarang mendengarkan hal-hal yang baik. Wahai perut, maafkan aku yang sering dijadikan keserakahan. Wahai kaki, maafin aku ya. Kamu sering saya pakai hanya untuk kesibukan dunia. Dilatih seperti itu. Kalau kita bisa menghargai jasad kita akan sehat. Pelekan terapi ini. Ribuan orang, puluhan ribu orang ya udah merasakan keberkahan dari terapi ini. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Udah? Badan tegak lurus. Pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung, pelan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas. Tahan nafasnya. Baca Al-Fatihah dalam hati. Mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut pelan-pelan, lalu buka matanya. Lalu lihat, tarik pundaknya. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Seperti ini ya. Ini pun sama pundak sebelahnya. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Udah? Sekarang yang suka pusing, lehernya suka sakit, ya suka berat, pencet, tarik. Pencet, tarik. Lalu lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Kalau udah, cubit-cubit punggung tangannya. Cubit pula pergelangan tangannya. Cubit ya, bukan dipegang. Dicubit berarti agak kenceng, agak keras. Tangan sebelahnya. Cubit-cubit pula pergelangan tangannya. Udah, maaf. Sekarang saya angkat ya kakinya ya. Maaf, bukan gak sopan ya, maaf ya. Yuk, pergelangan tangan kaki dicubit juga kayak gini. Cubit. Agak keras, nanti peres rasanya. Kaki bagian samping. Kaki bagian dalam, cubit-cubit pula. Kalau udah, kaki sebelahnya. Sama ya. Bagian dalam, bagian depan, bagian samping. Udah? Udah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Rasakan tubuh yang hangat. Rasakan keringat yang keluar. Rasakan tubuh yang segar. Rasakan angin yang keluar. Rasakan lelah yang hilang. Sok. Rasakan. Sedotan air mineral. Insya Allah teman-teman rata-rata punya ya.
Kalau nggak ada bisa keluar rumah. Biasanya di luar rumah suka ada sedotan-sedotan seperti ini. Nah, itu caranya gimana? Caranya anggap aja ya, teman-teman gini. Dengan sedotan ini teman-teman siapkan air putih, kemudian ditambah sedikit garam. Air putih ditambah sedikit garam. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, Engkau jadikan air sebagai sumber kehidupan, Engkau jadikan garam sebagai sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini sebagai terapi untuk diri hamba, terapi segala penyakit-penyakit hamba, jalan kesembuhan untuk semua penyakit hamba. Bismillahi, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tiupkan, lalu diaduk dengan sedotan. Celupin sedotannya. Nah, celupin doang. Nah, nanti sedotannya tempel-tempelin. Pertama ditempel-tempel di punggung tangan. Ya, ditempelin di punggung tangan. Nempel doang kayak gini, teman-teman. Cukup ditempelin punggung tangan. Ya. Lalu di pergelangan tangan juga ditempel-tempelin. Ini tuh enak, rasanya tuh enak. Jadi bikin kita tuh rileks, bikin apa sih? Ngantuk, bikin enteng di kepala, rileks. Teman-teman kalau yang punya sakit gigi di sini ya, tapi jangan pakai baju ya, maksudnya langsung ke kulit, ya langsung ke kulit. Itu kalau yang sakit gigi. Kalau yang sakit asam lambung di sini, yang sakit asam lambung, ya itu di sini. Enak banget teman-teman. Teman-teman yang punya penyakit sesak nafas, asma, batuk-batuk, kemudian sering panas perih di ulu hati, itu juga bisa. Ini kan ada tulang. Ini ada tulang nih. Ada tulang dua, ada pertemuannya satu. Nah, di bawah tulang gini. Ya, ini seperti ini. Ya, cukup nempel ada. Pokoknya sedotan asal nyelup aja di air. Terkait di sedotannya ada airnya atau enggak, udah biarin. Yang penting sedotannya udah nyelup di air itu. Ini tinggal ditempel-tempelin aja kayak gini. Itu udah enak banget teman-teman. Ya, ini ya. Cuma gini doang. Nah, ini bagi teman-teman yang punya dada sering panas, sering perih, kemudian sesak nafas, asma, itu bisa. Tuh. Lalu teman-teman yang suka pusing, yuk bagian punuk sama leher diginiin. Rileks banget, enak banget teman-teman. Di punuk ini namanya titik kahil dalam bekam. Satu titik bisa ngobatin 72 penyakit. Ada satu titik lagi, titik bekam, namanya titik umumugis. Satu titik bisa ngobatin 100 penyakit. Yuk, bismillah. Nah, itu enak banget teman-teman. Perih, Masya Allah. Ini tuh enak, nyaman banget. Teman-teman yang sulit tidur pakai kayak gini. Teman-teman yang pengen butuh permejaan kulit, nah kemudian yang pengen kulitnya nggak keriput, nah itu juga bisa. Caranya di mana? Sama tempelin aja di bawah kelopak mata sama di samping hidung. Tempelin aja kayak gini. Itu enak banget, Masya Allah. Rileks sekali rasanya. Gini aja teman-teman, itu udah dahsyat banget ya. Dah, itu aja, itu enak. Nah, kemudian yang kakinya suka kebas-kebas, maaf ya, ini juga bisa di punggung kaki atau bisa juga di pergelangan kaki ya teman-teman ya, di sini ya, itu bisa. Tuh. Enak banget teman-teman. Sok dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin nggak tahu rasanya. Tapi kalau udah praktekin enak banget rasanya, seger. Bahkan ada yang testimoni kemarin ya, ambeien mengecil. Ada lagi yang saraf kejepit, alhamdulillah bisa jalan. Ada lagi yang testimoni batuk, alhamdulillah langsung ringan dan sembuh. Banyak lah, banyak. Stroke yang nggak bisa gerak, alhamdulillah mulai bisa gerak. Dengan terapi-terapi yang sangat sederhana, standar sekali ya, terapi yang murah meriah. Hanya dengan sedotan, ini Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Kalau lagi santai aja, kalau kita lagi pengen, sehari 2 kali, 3 kali boleh. Boleh. Misal, ada benjolan atau ada sakit di mana, udah di bagian itu yang ditusuk-tusuk pakai ini, sedotan. Bila mana, kita lagi nusuk-nusuk di sini,
ternyata di perut ada yang ikut berasa, cenit, cenit, cenit. Nah, itu tetap dilanjutin. Karena itu tanda sarafnya lagi bangkit lagi, sarafnya lagi hidup lagi. Itu seperti itu. Bisa. Sok aja dipraktekin. Sok dipraktekin. Semua penyakit. Sok aja dipraktekin. Kalau udah dipraktekin, baru tahu rasanya seperti apa efeknya. Tuh. Kalau hanya melihat tanpa mempraktekkan, ya hanya angan-angan doang. Oh, Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk hidup hari ini. Hamba mohon ya Allah, ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba hari ini. Amal sebagai bekal perjumpaan hamba denganmu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih titipkan nafas yang gratis. Engkau masih berikan jasad yang bisa berfungsi. Wahai jasadku, terima kasih Engkau masih setia mendampingiku. Wahai tangan, maafin saya yang sering berbuat kasar dengan perantara kamu. Wahai mata, maafin aku yang sering mengajakmu untuk bermaksiat. Wahai telinga, maafkan aku yang jarang mendengarkan hal-hal yang baik. Wahai perut, maafkan aku yang sering dijadikan keserakahan. Wahai kaki, maafin aku ya. Kamu sering saya pakai hanya untuk kesibukan dunia. Dilatih seperti itu. Kalau kita bisa menghargai jasad kita akan sehat. Pelekan terapi ini. Ribuan orang, puluhan ribu orang ya udah merasakan keberkahan dari terapi ini. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Udah? Badan tegak lurus. Pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung, pelan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas. Tahan nafasnya. Baca Al-Fatihah dalam hati. Mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut pelan-pelan, lalu buka matanya. Lalu lihat, tarik pundaknya. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Seperti ini ya. Ini pun sama pundak sebelahnya. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Udah? Sekarang yang suka pusing, lehernya suka sakit, ya suka berat, pencet, tarik. Pencet, tarik. Lalu lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Kalau udah, cubit-cubit punggung tangannya. Cubit pula pergelangan tangannya. Cubit ya, bukan dipegang. Dicubit berarti agak kenceng, agak keras. Tangan sebelahnya. Cubit-cubit pula pergelangan tangannya. Udah, maaf. Sekarang saya angkat ya kakinya ya. Maaf, bukan gak sopan ya, maaf ya. Yuk, pergelangan tangan kaki dicubit juga kayak gini. Cubit. Agak keras, nanti peres rasanya. Kaki bagian samping. Kaki bagian dalam, cubit-cubit pula. Kalau udah, kaki sebelahnya. Sama ya. Bagian dalam, bagian depan, bagian samping. Udah? Udah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Rasakan tubuh yang hangat. Rasakan keringat yang keluar. Rasakan tubuh yang segar. Rasakan angin yang keluar. Rasakan lelah yang hilang. Sok. Rasakan. Teman-teman dalam keadaan berwudu, ya dalam keadaan berwudu, kemudian pegang mushaf Al-Qur'annya.
Kemudian dipeluk mushaf Al-Qur'annya. Tarik nafas yang pelan, hembuskan lewat mulut. Usahakan dalam hati sebut Allah. Tarik nafas pelan, hembuskan lewat mulut. Usahakan dalam hati sebut Allah. Kembali tarik nafas lagi yang pelan, hembuskan lewat mulut. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Demi kebesaran nama, agama, serta kekuasaan-Mu, Ya Allah. Engkaulah Rob, Maha Pemilik kehidupan ini. Engkau pula Rob yang menuliskan segala takdir hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Hamba memohon kepadamu, Ya Allah. Engkau yang menjamin tidak ada satupun manusia yang Kau uji melebihi batas kemampuan. Namun hamba lemah, Ya Allah. Hamba mohon petunjuk-Mu, Ya Allah. Hamba mohon jalan keluar terbaik dari-Mu, Ya Allah. Dengan wasilah mustaf-Mu ini, Ya Allah. Bersama-Mu, Ya Allah. Hamba berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dibuka Al-Qur'annya, asal buka. Pertama kali kita buka mata, ayat mana, bagian mana yang pertama kali kita lihat, sentuh dengan tangan kita. Sentuh, surat berapa, ayat berapa, lalu baca terjemahannya. Kenapa disentuh dengan tangan? Karena mata kita itu belum sepenuhnya tauhid. Yang terkadang banyak keinginan, banyak nafsu. Kita udah melihat kanan, nanti penasaran pengen lihat kiri. Nanti penasaran pengen lihat bawah, nanti penasaran lagi pengen lihat atas. Makanya pertama kali yang dilihat, sentuh langsung. Supaya tidak mencela-mencele bahasanya. Sentuh langsung. Baca terjemahannya, itulah jawabannya. Ya, baca terjemahannya, itulah jawabannya. Teman-teman dalam keadaan berwudu, kemudian pegang mushaf Al-Qur'annya. Kemudian dipeluk mushaf Al-Qur'annya. Tarik nafas yang pelan, hembuskan lewat mulut. Usahakan dalam hati sebut Allah. Tarik nafas pelan, hembuskan lewat mulut. Usahakan dalam hati sebut Allah. Kembali tarik nafas lagi yang pelan, hembuskan lewat mulut. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Demi kebesaran nama, agama, serta kekuasaan-Mu, Ya Allah. Engkaulah Rob, Maha Pemilik kehidupan ini. Engkau pula Rob yang menuliskan segala takdir hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Hamba memohon kepadamu, Ya Allah. Engkau yang menjamin tidak ada satupun manusia yang Kau uji melebihi batas kemampuan. Namun hamba lemah, Ya Allah. Hamba mohon petunjuk-Mu, Ya Allah. Hamba mohon jalan keluar terbaik dari-Mu, Ya Allah. Dengan wasilah mustaf-Mu ini, Ya Allah. Bersama-Mu, Ya Allah. Hamba berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dibuka Al-Qur'annya, asal buka. Pertama kali kita buka mata, ayat mana, bagian mana yang pertama kali kita lihat, sentuh dengan tangan kita. Sentuh, surat berapa, ayat berapa, lalu baca terjemahannya. Kenapa disentuh dengan tangan? Karena mata kita itu belum sepenuhnya tauhid. Yang terkadang banyak keinginan, banyak nafsu. Kita udah melihat kanan, nanti penasaran pengen lihat kiri. Nanti penasaran pengen lihat bawah, nanti penasaran lagi pengen lihat atas. Makanya pertama kali yang dilihat, sentuh langsung. Supaya tidak mencela-mencele bahasanya. Sentuh langsung. Baca terjemahannya, itulah jawabannya. Ya, baca terjemahannya, itulah jawabannya. Kafar itu dahsyat sekali. Bismillah lewat wasilah kafarat. Kafarat itu perintah Allah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib ada di At-Tahrim ayat 2. Kemudian bahayanya itu ada dari Al-Imran ayat 77. Al-Imran 77 itu apa? Bahayanya itu kalau kita nggak menggugurkan janji dan sumpah kita. Apalagi janji dan sumpah itu dengan harga yang murah. Untuk bercandaan, untuk sepele-sepele. Nah, itu bahayanya apa? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapa kita, memperhatikan kita, dan Allah tidak akan mensucikan untuk selama-lamanya. Itu bahayanya ngeri banget. Makanya efeknya di alam dunia wajar janji dan sumpah. Janji itu ikatan, sumpah itu ikatan. Semakin banyak janji, semakin banyak sumpah, maka akan semakin banyak ikatan dalam tubuh kita. Kita bayangkan, andaikan tubuh kita banyak ikatan, tentu akan muncul sakit. Boleh jadi dari situlah penyebab penyakit kita. Semakin banyak ikatan, semakin sulit hidup kita, semakin sulit aktivitas kita. Boleh jadi dari situlah jalan kesulitan dalam hidup kita.
sengsara, sedih, menderita karena banyaknya ikatan yang menjerat tubuh kita. Buah daripada dosa lisan kita sendiri, janji dan sumpah kita sendiri. Makanya orang yang memiliki janji dan sumpah wajib untuk digugurkan. Ya. Ya. Caranya berkafarat gimana? Ada di Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 89. Itu caranya. Saat berkafarat hati merasa tenang, jiwa merasa tentram, merasakan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu salah satu ciri-ciri kafaratnya diterima. Yuk teman-teman di sini, ya, teman-teman di sini udah merasakan belum? Setelah berkafarat berasa lebih tenang hidup teh. Berasa tentram jiwanya, berasa bahagia hidupnya. Kafarat itu dahsyat sekali, dahsyat sekali. Bismillah lewat wasilah kafarat. Kafarat itu perintah Allah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib ada di At-Tahrim ayat 2. Kemudian bahayanya itu ada dari Al-Imran ayat 77. Al-Imran 77 itu apa? Bahayanya. Bahayanya itu kalau kita nggak menggugurkan janji dan sumpah kita. Apalagi janji dan sumpah itu dengan harga yang murah. Untuk bercandaan, untuk sepele-sepele. Nah, itu bahayanya apa? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan menyapa kita, memperhatikan kita, dan Allah tidak akan mensucikan untuk selama-lamanya. Itu bahayanya ngeri banget. Makanya efeknya di alam dunia wajar janji dan sumpah. Janji itu ikatan, sumpah itu ikatan. Semakin banyak janji, semakin banyak sumpah, maka akan semakin banyak ikatan dalam tubuh kita. Kita bayangkan, andaikan tubuh kita banyak ikatan, tentu akan muncul sakit. Boleh jadi dari situlah penyebab penyakit kita. Semakin banyak ikatan, semakin sulit hidup kita, semakin sulit aktivitas kita. Boleh jadi dari situlah jalan kesulitan dalam hidup kita. Sengsara, sedih, menderita karena banyaknya ikatan yang menjerat tubuh kita. Buah daripada dosa lisan kita sendiri, janji dan sumpah kita sendiri. Makanya orang yang memiliki janji dan sumpah wajib untuk digugurkan. Ya. Ya. Caranya berkafarat gimana? Ada di Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 89. Itu caranya. Saat berkafarat hati merasa tenang, jiwa merasa tentram, merasakan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu salah satu ciri-ciri kafaratnya diterima. Yuk teman-teman di sini, ya, teman-teman di sini udah merasakan belum? Setelah berkafarat berasa lebih tenang hidup teh. Berasa tentram jiwanya, berasa bahagia hidupnya. Ya, saya siapin dulu. Ini terapi duduk, mudah-mudahan kelihatan ya. Kakinya tuh disatukan kayak gini ya. Kakinya kanan kiri disatukan. Intinya nyatu aja kayak gini. Kalau udah nyatu kayak gini, tempelkan ke pangkal paha. Bentar, saya geser dulu. Tempelkan ke pangkal paha, lalu paha kita dilemesin. Pakai apa? Pakai sikut kita. Cukup goyang-goyang aja gini. Gini aja goyang-goyang. Nah, jadi kalau udah lemes, ini kan otot paha nih. Otot paha itu kalau kaku, itu akan jadi masalah. Kalau lemah, juga akan jadi masalah. Harusnya Pak lemas, bukan lemah. Jadi dia tetap keras tapi lemes. Tuh. Ini nanti akan bisa jadi masalah-masalah ke ambeien, kemudian ke laki-laki, perempuan itu ya ke organ-organ itu banyak masalahnya. Ini kalau diginiin aja teman-teman, itu langsung hangat. Pangkal paha itu langsung hangat. Diginiin aja itu langsung hangat. Enak rasanya langsung hangat. Ya. Kemudian kalau udah kayak gini, badan tegak lurus, tangan tempel dada, kayak gini boleh, kayak gini boleh, bebas, kayak gimana aja boleh bebas. Lalu dagu tempelin ke dada, diem aja kayak gini, tempelin ke dada. Nah, ini dengan gerakan kayak gini aja, ini udah terapi, udah narik otot-otot yang ada di narik otot tulang, punggung, leher, pinggang itu ketarik. Itu enak banget ya gini. Nah, kalau udah ya, baca doa Bismillahi Allahu Akbar. Angkat pelan-pelan aja. Angkat asal bisa ngangkat aja. 1 cm ke 2 cm ke 3 cm, 4 cm, 5 cm. Yang penting bisa ngangkat aja. Kayak gini doang. Nah, nanti kalau udah terbiasa, nanti ngangkatnya bisa lebih tinggi lagi. 10 cm misal, atau 20 cm misal, atau 30 cm misal. Nanti kalau udah semakin sering lagi, nanti bisa langsung berdiri. Langsung berdiri. Tuh. Namun targetnya bukan berdiri ya teman-teman ya.
targetnya itu bisa ngangkat aja pinggangnya pinggulnya ya, bisa keangkat aja. Itu kalau udah bisa keangkat enak teman-teman. Ambeien mengecil, kemudian tidur nggak bangun-bangun bagi laki-laki nanti jadi on fire, kemudian yang encer bisa jadi kental, yang bau bisa jadi wangi, yang putih bisa jadi bersih. Tuh, jadi efeknya seperti itu. Waalaikumsalam. Ya, saya siapin dulu. Ini terapi duduk, mudah-mudahan kelihatan ya. Kakinya tuh disatukan kayak gini ya. Kakinya kanan kiri disatukan. Intinya nyatu aja kayak gini. Kalau udah nyatu kayak gini, tempelkan ke pangkal paha. Bentar, saya geser dulu. Tempelkan ke pangkal paha, lalu paha kita dilemesin. Pakai apa? Pakai sikut kita. Cukup goyang-goyang aja gini. Gini aja goyang-goyang. Nah, jadi kalau udah lemes, ini kan otot paha nih. Otot paha itu kalau kaku, itu akan jadi masalah. Kalau lemah, juga akan jadi masalah. Harusnya Pak lemas, bukan lemah. Jadi dia tetap keras tapi lemes. Tuh. Ini nanti akan bisa jadi masalah-masalah ke ambeien, kemudian ke laki-laki, perempuan itu ya ke organ-organ itu banyak masalahnya. Ini kalau diginiin aja teman-teman, itu langsung hangat, pangkal paha itu langsung hangat. Diginiin aja itu langsung hangat. Enak rasanya langsung hangat. Ya. Kemudian kalau udah kayak gini, badan tegak lurus, tangan tempel dada, kayak gini boleh, bebas, kayak gimana aja boleh bebas. Lalu dagu tempelin ke dada. Diem aja kayak gini, tempelin ke dada. Nah, ini dengan gerakan kayak gini aja, ini udah terapi. Udah narik otot-otot yang ada di, narik otot tulang, punggung, leher, pinggang, itu ketarik. Itu enak banget ya gini. Nah, kalau udah, ya, baca doa Bismillahi Allahu Akbar. Angkat pelan-pelan aja. Angkat, asal bisa ngangkat aja. 1 cm ke, 2 cm ke, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Yang penting bisa ngangkat aja. Kayak gini doang. Nah, nanti kalau udah terbiasa, nanti ngangkatnya bisa lebih tinggi lagi. 10 cm misal, atau 20 cm misal, atau 30 cm misal. Nanti kalau udah semakin sering lagi, nanti bisa langsung berdiri. Langsung berdiri. Tuh. Namun targetnya bukan berdiri ya teman-teman ya. Targetnya itu bisa ngangkat aja pinggangnya, pinggulnya ya. Bisa keangkat aja. Itu kalau udah bisa keangkat, enak teman-teman. Ambeien mengecil, kemudian tidur nggak bangun-bangun bagi laki-laki nanti jadi on fire, kemudian yang encer bisa jadi kental, yang bau bisa jadi wangi, yang putih bisa jadi bersih. Tuh, jadi efeknya seperti itu. Waalaikumsalam. Itu perintahnya wajib. Buka Al-Qur'annya surat Al-Imran ayat 77. Itu bagi teman-teman bahayanya janji dan sumpah. Ya, bahayanya janji dan sumpah itu ada di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 77. Ya, janji dan sumpah itu sesuatu yang mudah sekali disepelekan. Mudah sekali disepelekan. Tuh. Makanya bagi teman-teman yang baru mendengar, masih ada keraguan, maka jangan hanya dengar dari saya. Silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya. Al-Qur'an di seluruh dunia sama. Sama. Makanya dibuka. Jret, Al-Ma'idah 89. Benar nggak tentang kafarat? Dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Jret, benar nggak hukumnya wajib? Dibuka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Benar nggak bahayanya dari janji dan sumpah? Ya, kalau hanya mendengar dari saya, kebanyakan orang kalau mendengar saja nggak percaya. Karena ya begitulah sifatnya manusia. Namun, kalau teman-teman menyaksikan dengan mata kepala sendiri, maka percaya itu akan meningkat derajatnya. Bukan lagi yakin, tapi hakul yakin. Ya, itu seperti itu. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana ketika teman-teman ingin menggugurkan kafarat? Itu perintahnya wajib.
buka Al-Qur'annya surat Al-Imran ayat 77. Itu bagi teman-teman bahayanya janji dan sumpah. Ya, bahayanya janji dan sumpah itu ada di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 77. Ya, janji dan sumpah itu sesuatu yang mudah sekali disepelekan. Mudah sekali disepelekan. Tuh. Makanya bagi teman-teman yang baru mendengar, masih ada keraguan, maka jangan hanya dengar dari saya. Silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya. Al-Qur'an di seluruh dunia sama. Sama. Makanya dibuka. Al-Maidah 89. Benar nggak tentang kafarat? Dibuka Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 2. Benar nggak hukumnya wajib? Dibuka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Benar nggak bahayanya dari janji dan sumpah? Ya, kalau hanya mendengar dari saya, kebanyakan orang kalau mendengar saja nggak percaya. Karena ya begitulah sifatnya manusia. Namun, kalau teman-teman menyaksikan dengan mata kepala sendiri, maka percaya itu akan meningkat derajatnya. Bukan lagi yakin, tapi hakul yakin. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana ketika teman-teman ingin menggugurkan kafarat?